Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 10 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Udran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Panglima TNI melepas secara langsung tim The Rising Tide kampanye jaga lingkungan dari sampah di kota Medan. Tim The Rising Tide ini akan berkeliling di 5 kota besar dengan jarak tempuh 3.000 km. Bersama Forkopimda Sumatera Utara, Panglima TNI Jenderal Laksamana TNI Yudo Margono melepas tim The Rising Tide untuk melanjutkan perjalanan dalam kampanye jaga lingkungan dari sampah di lapangan Benteng Medan kemarin. Tim The Rising Tide adalah tim gabungan TNI yang membawa misi gerakan kampanye untuk mendorong komitmen bersama berbagai pihak serta menumbuhkan kontribusi dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Tim The Rising Tide ini sampai ke kota Medan dengan bersepeda dari Sabang, Aceh. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke 5 kota besar di Indonesia seperti Medan, Padang, Palembang, Lampung, dan Jakarta dengan jarak tempuh 3.141 km. Kegiatan The Rising Tide yang dipelopori oleh 6 anggota TNI ini merupakan gerakan kampanye stop mewariskan sampah. Perjalanan kampanye ini telah dimulai dari Sabang pada 1 September 2023 dan ditargetkan finish di kota Jakarta tepat pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober 2023. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan perjalanan tim The Rising Tide untuk mengajak seluruh masyarakat menjaga lingkungan bersih dari sampah. Program untuk stop wariskan sampah, sehingga di dalam perjalanannya ini mengajak semua masyarakat ya, untuk menjaga lingkungan khususnya dari sampah. Ini intinya adalah program untuk menjaga lingkungan, tapi pada menjaga lingkungan dari sampah yang selama ini menjadi permasalahan kita semuanya. Nah, kami bersama Mas Puryansyah, TNI, dari seluruh jajaran, kita sampaikan untuk bersama-sama ikut bantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan khususnya dari sampah. Sebelum melanjutkan perjalanan tim The Rising Tide, Panglima TNI secara simbolis memberi paket dukungan kepada petugas kebersihan di kota Medan. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta rombongan juga menyempatkan berkunjung ke kantor Auditorat Militer Tinggi 1 dan Auditorat Militer 102 Medan di Jalan Diponegoro Medan. Panglima TNI didampingi Kaut Milti Laksamana Pertama Effendi Marwapai dan Kaut Mil 10 Medan Kolonel Laut Budi Winarno meninjau kantor Auditorat Militer Medan dan melihat secara langsung kondisi personel kemarin. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, sebagai penegak hukum harus tetap menjaga nama baik kesatuan dan tetap tegaknya disiplin prajurit. Laksamana Yudo Margono mengatakan dalam persidangan di pengadilan militer, proses penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan sama dengan pengadilan umum, yakni terbuka untuk umum dan tidak ada yang ditutupi dalam setiap kasus yang sedang berjalan. Diharapkan auditorat sebagai penuntut agar tetap berlaku jujur dan terbuka. Masyarakat umum dipersilahkan untuk menghadiri setiap persidangan dan tetap diberikan kebebasan untuk menyaksikan secara langsung persidangan di pengadilan militer. Pengadilan militer ini sama dengan pengadilan umum dilaksanakan juga secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyidikan maupun sampai tahap persidangan bagi prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran ataupun tidak pidana. Sehingga tetap sama di sidang seperti sidang umum dan juga pasal-pasalnya pun juga sama ya, sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Ya. Seperti tindak pidana pembunuhan yang terencana maupun yang pembunuhan saja, pasal 338 maupun 340 ya sama sesuai dengan KUHP yang ada, ya kita terapkan untuk prajurit TNI yang melakukan pelanggaran sesuai itu. Ya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengingatkan agar prajurit TNI harus konsen pada tugas pokok yang diemban, tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dikatakan prajurit TNI yang melanggar disiplin dan berbuat arogan terhadap masyarakat akan ditindak tegas, disidangkan, dan diadili sesuai pelanggaran yang dilakukan. Namun Laksamana TNI Yudo Margono akan memberikan penghargaan bagi prajurit TNI yang berprestasi dan memberikan nama baik di kesatuannya.
Ya tentunya ini sudah menjadi komitmen kita bersama ya bahwa ya prajurit harus concern pada tugas pokok yang diemban karena tugas pokok yang diemban adalah sangat berat ya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Jadi jangan sampai dengan tugas pokok yang diemban untuk melindungi bangsa Indonesia, melindungi masyarakat ini justru malah berbuat arogan, ya, malah menyakiti hati rakyat dan sebagainya. Nah, saya kira tugas yang diemban ini silahkan laksanakan dengan baik. Ya, tentunya kita terapkan reward and punishment bagi yang berprestasi tentunya kita beri penghargaan, tapi bagi yang melakukan pelanggaran kesalahan pasti akan kita hukum. Pemirsa, untuk meningkatkan silaturahmi dan keimanan, jamaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Al-Muhtadin, Kecamatan Medan Helvetia pagi tadi. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Al-Muhtadin, Jalan Kemuning, Medan pagi tadi. Kegiatan Safari Subuh Arafah binaan langsung dari Pembinaan Mental dan Kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan yang berjalan pada minggu ke-65 ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid. Dalam kesempatan itu, kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, memperkenalkan kotak infak kejujuran untuk memudahkan jamaah dalam bersedekah, serta mensejahterakan lingkungan sekitar masjid, khususnya masyarakat kurang mampu. Tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyerahkan bantuan berupa kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah disampaikan oleh Ustadz Burhan Hasan. Dalam tausiahnya, ia menyampaikan sebagai umat muslim harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Salah satunya adalah dengan berzikir, mengingat Sang Maha Kuasa. Ia juga mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak dan untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan insya Allah dari sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, kami terus mengajak umat untuk menjaga 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya di waktu subuh. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 65 tempat sudah kami kunjungi di daerah Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan terus kita berdakwah di akhir sisa hidup kita ini, mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan semua kita insya Allah selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Ketua Safari Subuh Bukit Barisan Muhammad Iqbal Parinduri terus menyerukan kepada masyarakat untuk meramaikan masjid khususnya pada sholat subuh. Mengajak kepada umat untuk meramaikan sholat subuh seramai sholat Jumat. Insya Allah keberkahan akan turun, Sumatera Utara akan lebih baik lagi. Dengan terciptanya subuh seramai sholat Jumat, insya Allah negara kita menuju baldatun thayyiban. Terima kasih kepada Kodam 1 Bukit Barisan yang selalu bersama jamaah Majelis Safari Subuh Arafah setiap Ahad dalam bimbingan Bapak Aster Kasat dan Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Kontur tanah yang tidak stabil mengakibatkan longsor di jalan raya perbatasan Kabupaten Karo dan Dairi, tepatnya di perbukitan Penatapan 2, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang sempat menutup badan jalan. Jumat siang kemarin terjadi longsor di jalan raya di perbukitan Penatapan 2, Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Material longsoran sempat menutup badan jalan raya perbatasan Merek Sidikalang, Kabupaten Dairi, sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Pihak kepolisian Polsek Tiga Panah, Polres Tanah Karo, dan Dinas PU langsung ke lokasi guna mengevakuasi material longsoran dan mengatur arus lalu lintas. Kepala Pos Kepolisian Merek Polres Tanah Karo, Aibdayani Samosir menjelaskan, longsor terjadi pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun kendaraan bermotor yang terkena longsoran, namun sempat terjadi kemacetan dari kedua arah. Kemudian dilakukan koordinasi dengan Dinas PU guna mengevakuasi material longsoran agar tidak terjadi kemacetan total. Jumat sore material longsor dapat dibersihkan oleh alat berat PU yang diterjunkan ke lokasi. Arus lalu lintas Merek Sidikalang kemudian dapat dilalui dengan buka tutup dan berjalan lancar. Petugas tetap siaga mengantisipasi longsoran susulan. Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau tetap waspada terhadap ancaman tanah longsor.
mengingat kontur tanah perbukitan yang tidak stabil dan cuaca masih hujan walaupun hujan ringan. Yang jatuh ya, karena berangsur-angsur akhirnya jatuh banyak, menutupi jalan habis, tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan. Jadi upaya kita kontak dengan dinas PU untuk secepatnya melakukan kegiatan pembersihan lahan. Maka di pukul 2.00 WIB kurang lebih alat sudah nyampai tiba. Ya, alat itu ada 2. Pemirsa, jembatan sepanjang 250 meter penghubung Kecamatan Panyabungan Utara dengan Kecamatan Nagajuang, Kabupaten Mandailing, Natal, tepatnya di Desa Jambur, Padang Mat Tinggi, terancam ambruk akibat pinggiran Sungai Batang Gadis mengalami erosi. Selain mengancam rusaknya jembatan, erosi juga terjadi pada lahan perkebunan dan warung warga. Hal ini terjadi diduga adanya aktivitas pertambangan pasir ilegal menggunakan alat berat ekskavator di hilir Sungai Batang Gadis yang mengakibatkan tanah bantaran sungai mengalami erosi. Akibat pertambangan ilegal ini, pondasi yang menjadi penguat jembatan yang dibangun beberapa tahun lalu itu sudah mulai terkikis air sehingga terancam roboh. Warga berharap aktivitas pertambangan pasir ilegal di hilir sungai segera dihentikan untuk mengantisipasi ambruknya jembatan dan melebarnya lahan perkebunan warga yang terkikis sungai. Itu Bu, terjadi erosi pengikisan air itu Bu? Bulan 8. Oh, Satu sejak bulan. bulan 8 kemarin Bu? Iya, Itu disebabkan karena apa itu Bu? karena beko. Oh, karena beko. Ada aktivitas galiansi di sini Bu ya? Iya, iya. Jadi takut nggak orang Ibu yang tinggal di pinggir sungai ini? Takutlah. Takut Bu ya? Aktivitas pertambangan pasir ilegal di hilir sungai yang menggunakan ekskavator sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu. Namun hingga kini aparat penegak hukum seolah membiarkan keberadaan aktivitas pertambangan tersebut. Pedagang daging sapi di pasar tradisional Jalan Jawa Belawan mengeluhkan sepi pembeli akibat naiknya harga daging. Menurut keterangan pedagang daging sapi di pasar tradisional Belawan, Yeti Herawati, daging sapi biasanya dijual seharga Rp120.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp130.000. Naiknya harga daging sapi ini membuat masyarakat enggan membeli daging sapi dan lebih memilih membeli ikan laut atau menu lainnya. Yeti mengatakan kenaikan harga daging sapi ini terjadi sejak 3 hari lalu, membuat omset penjualannya menurun. Para pedagang berharap agar harga daging sapi bisa kembali normal agar konsumen bisa kembali membeli daging dagangannya. Hari pun 130 133. Iya, Ya. hari ini stabil. Cuma orangnya sepi, belanja, nggak ada duit orangnya. Ya. Harapan maunya harga daging turun, jadi sanggup masyarakat beli daging, ya kan? Karena mahal, jadi nggak sanggup beli daging. Sementara harga daging ayam potong kini naik menjadi Rp29.000 per kilogram, di mana sebelumnya Rp20.000. Sementara itu harga ayam kampung saat ini naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Pemirsa, satu kios kelontong di Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang disatroni kawanan maling. Sejumlah barang dagangan seperti voucher pulsa, bensin, dan beberapa barang lainnya raib digondol kawanan maling. Inilah suasana di lokasi kios kelontong yang berada di Jalan Ibnu Khotob, Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Pasca disatroni maling, terlihat barang-barang dagangan berantakan dan voucher pulsa terlihat kosong di dalam rak steling. Kejadian ini terjadi kemarin malam dan diperkirakan pelaku berjumlah 2 orang. Sebelum beraksi, kedua pelaku hendak masuk dengan membuka pagar di samping kios, namun tidak berhasil. Kemudian pelaku membobol gembok kios kelontong dan berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam kios. Pemilik kios Junaidi mengatakan ia mengetahui kejadian pada pagi harinya karena pintu kios telah terbuka dan barang-barang kios berserakan. Betulnya 2 orang deh itu pelaku itu. Naik kereta vario warna putih. Saya kan pertamanya bangun jam 2 itu buat telur kehausan keluar. Saya tengok kok ada kereta kayak mencurigakan, cuman kan lantaran ini nggak ada apa-apa, ya bawa tidur aja. Nyatanya pagi-pagi udah ada kejadian kayak gini.
Atas kejadian ini pemilik kios mengalami kerugian jutaan rupiah dan pelaku sudah dikenali melalui rekaman CCTV. Junaidi mengharapkan pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf sebelum melaporkan ke pihak yang berwajib. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Polsek Kota Nopan membagikan ratusan buku pelajaran dan buku tulis kepada siswa Sekolah Dasar 217 Desa Hutapungkut, Julu, Mandaling Natal. Petugas kepolisian Polres Mandaling Natal wilayah Polsek Kota Nopan menyambangi Sekolah Dasar Negeri 217 Desa Hutapungkut, Julu untuk melihat secara langsung kondisi sekolah tersebut dan melihat suasana para siswa dan guru yang mengikuti proses belajar mengajar. Kapolsek Kota Nopan juga memberikan bantuan ratusan buku pelajaran, buku baca, dan buku tulis. Pembagian ratusan buku ini merupakan program Polri Peduli Budaya Literasi, yaitu program yang digagas Kapolri untuk mendistribusikan buku sampai pelosok Nusantara. Dengan membagikan buku ini diharapkan kepada pihak sekolah agar menggiatkan rajin membaca dan belajar kepada para siswanya. Mendistribusikan buku sebanyak 110 buku untuk buku bacaan anak-anak maupun buku tulis. Semoga apa yang kami berikan ini menjadi motivasi untuk tenaga pendidik, begitu juga untuk anak-anak kami di sini. Kami dari kepolisian selalu hadir turut serta mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kepala Sekolah SDN 217 Ritawati berterima kasih dengan adanya bantuan buku ini. Dengan harapan buku yang diberikan polisi bisa berubah pola keseharian para siswa yang kecanduan main game handphone menjadi rajin membaca. Bermanfaat bagi kami dan sangat memotivasi bagi kami sebagai tenaga pendidik di Sekolah SD 217 Hutapungkut Julu ini, dan semoga buku ini bermanfaat bagi anak didik kami tersebut. Adanya dugaan kecurangan dalam penseleksian calon perangkat desa di Desa Bandar Tengah, Sergai. Warga mempertanyakan kepada panitia tim seleksi dan menemui Kepala Desa Bandar Tengah, namun Kepala Desa tidak dapat bertemu dengan warga. Perekrutan dan seleksi calon perangkat desa atau kepala dusun disinyalir tidak transparan di Desa Bandar Tengah, Sergai. Terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi calon yang mengikuti seleksi perangkat desa, diantaranya surat keterangan bebas narkoba asli dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Namun syarat tersebut tidak diindahkan oleh panitia seleksi dengan alasan biaya pengeluaran yang terlalu besar.
Seorang calon perangkat desa, Irwandi Naibaho, dengan tegas mengatakan tidak bisa terima dengan alasan tersebut. Sementara sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 33 tahun 2020 tentang tugas tim seleksi perangkat desa, tertulis bahwa tim seleksi perangkat desa harus melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi calon perangkat desa. Di samping itu, semua tahapan yang sudah dilakukan, panitia dinilai tidak transparan terhadap calon perangkat desa. Kepala dusun menerangkan bahwa surat BNN harus dipenuhi, Pak. Sementara di antara 6 calon tersebut ada beberapa tidak memenuhi surat BNN dan panitia sebelum seleksi wawancara menyampaikan apabila ada beberapa calon tidak memenuhi tidak jadi masalah. Sementara di Perbuk 33 tahun 2020 Bupati mengatakan semua itu harus dipenuhi termasuk juga surat dari BNN. Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Bandar Tengah, Ridho Irwansyah Mangunsong mengatakan terkait dengan surat keterangan bebas narkotika yang dikeluarkan BNN yang tidak dilengkapi itu bukan menjadi acuan tidak lulus dalam penetapan seleksi berkas. Yang dilakukan oleh panitia terkait surat bebas narkotika ada yang harus dikeluarkan dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Ada beberapa peserta memang yang tidak melengkapi surat itu. Nah, namun sebelumnya memang kalau kami dari pihak panitia sudah menjelaskan ke seluruh peserta bahwasanya kalau memang masyarakat peserta itu ada yang tidak mengurus itu tidak menjadi acuan tidak diluluskan dalam tahapan seleksi administrasi berkasnya. Untuk meningkatkan perekonomian, sejumlah warga mendapat pelatihan inklusi sosial budidaya lebah madu dari Pemkab Labuhan Batu Selatan. Sesuai program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menambah lowongan pekerjaan, Dinas Perpustakaan Labusel melakukan terobosan edukasi memberi pelatihan kepada sejumlah warga dengan membudidayakan lebah madu. Edukasi ini dilaksanakan di Pondok Edukasi Pitorajo, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang sudah berhasil membudidayakan lebah madu tanpa sengat. Kepala Dinas Perpustakaan Labusel Riswanto menyampaikan, pelatihan edukasi ini merupakan bagian dari kegiatan Dinas Perpustakaan yang kini sudah bermetamorfosis, di mana perpustakaan sebelumnya hanya tempat membaca, kini telah bergeser di mana si pembaca langsung mendapat manfaat dari ilmu yang diperoleh. Dia akan menjadi lebah pekerja. Perpustakaan berbasis inklusi sosial, artinya dengan membaca kita langsung mendapat manfaat yang akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan. Itulah program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Fasilitator pelatihan edukasi Pitorajo mengatakan Pondok Edukasi Pitorajo BIFAM merupakan kelompok tani hutan budidaya lebah madu yang fokus pada edukasi pelatihan budidaya lebah madu dengan target dapat melahirkan peternak baru lebah madu. Apis jenisnya apis cerana itu kita posisikan di batang kokar untuk lebah-lebah bersengat. Kemudian khusus di sini di Pondok Edukasi ini kita fokuskan lebah tanpa sengat jenis Heterotrigona itama dan Geniotrigona thoracica. Lebah yang dibudidayakan ada dua jenis, yaitu Apis cerana bersengat dan Heterotrigona utama dan Heterotrigona thoracica tanpa sengat. Pemirsa akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi meresmikan lapangan tembak Tantia Sudirajati Polres Serdang Bedagai. Pada kesempatan itu, Kapolda meminta jajaran Polres Serdang Bedagai terus berlatih, mengasah kemampuan dalam menembak. Kapolda Sumatera Utara mengatakan tugas dan tanggung jawab kepolisian sejatinya adalah profesi yang diperoleh dari latihan.
Dikatakan penggunaan semua peralatan kepolisian harus dilatih, termasuk dalam hal menembak. Lapangan tembak ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sarana melatih kemampuan personel Polres Serdang Bedagai dalam menembak untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolda juga mengapresiasi Bupati Serdang Bedagai yang telah berkontribusi dalam pembangunan lapangan tembak Tantia Sudirajati Polres Serdang Bedagai. Dengan dibangunnya lapangan tembak ini diharapkan kepada seluruh personel mampu meningkatkan kemampuan diri sebagai anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan melayani masyarakat. Selain itu, personel polisi juga diingatkan agar hidup bersahaja dan apa adanya dalam keseharian. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Pratesta melaporkan lapangan tembak Tantia Sudirajati memiliki luas kurang lebih 270 meter bersumber dari dana hibah Pemkab Serdang Bedagai dengan waktu pengerjaan selama 35 hari. Nama Tantia Sudirajati merupakan nama Batalion Akpol 2003 yang bermakna memiliki karakter yang setia, berani mengatakan dan melakukan yang benar. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan eksibisi menembak perdana yang dilakukan Kapolda Sumut, diikuti Kabinda Sumut, Kapolres Serdang Bedagai, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya, Wakil Bupati Adlin Tambunan, serta para PJU Polres Serdang Bedagai. Laju tim ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto masih tak terhadang di ajang BWF Tour Indonesia Master 100 yang berlangsung di GOR PBSI Sumut. Ganda putri Indonesia ini memastikan tiket ke final setelah berhasil mengalahkan ganda putri India. Dalam laga yang dipenuhi penonton, perwakilan ganda putri Indonesia di ajang Indonesia Masters, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, yang kini bertengger di peringkat 30 dunia ini berhadapan dengan ganda putri India, Tanisha Krasto, Aswini Ponapa. Pada game pertama, ganda putri Indonesia yang diharapkan menjadi suksesor Grecia Poli Apriani Rahayu harus meladeni permainan cepat dari ganda putri India yang banyak memainkan bola-bola jauh. Meski sempat memimpin jauh, namun torehan angka ganda putri merah putih ini berhasil disusul oleh ganda putri India. Hasilnya pada game pertama, Lani Ripka dipaksa menyudahi permainan dengan kekalahan di angka 20-22. Namun pada game kedua, pasangan ganda putri Indonesia ini tampak menemukan kelemahan lawan dengan memainkan pukulan smash menyilang dan berhasil memenangkan permainan dengan angka 21-16. Di game penentuan, Lani Ripka berhasil unggul atas wakil India tersebut dengan selisih cukup jauh 21-13. Alhamdulillah ya pastinya senang banget, terus walaupun tadi kayak sempat set pertama ya udah unggul tapi kesusul akhirnya kalah set pertama, akhirnya set kedua udah sempat ketinggalan tapi kita coba fokus sampai akhirnya kita bisa merebut set kedua dan set ketiganya kita udah mulai lebih pede lagi. Dari apa sendiri bagaimana tanggapannya? Mungkin dari set pertama udah tahu mau main apa, cuma lawannya udah balik lagi ke permainan awal, jadi kita kurang siap. Set keduanya kita udah lebih siap, udah lebih tahu harus main apa. Set ketiganya kita juga lebih yakin, udah lebih pede. Di partai final nanti, ganda putri Indonesia ini harus melakoni laga pamungkas menghadapi ganda putri Cina Taipei, Chang Qinghui yang Cintun, yang kini menduduki posisi 36 dunia pada ranking BWF. Pemirsa, harapan perwakilan tim tunggal putra bulu tangkis Indonesia pupus setelah Tommy Sugiarto gagal melaju ke babak final Indonesia Master 2023 usai kalah dari tunggal putra India Kiran George dalam pertarungan rubber game yang berlangsung di GOR PBSI Sumatera Utara. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya, Tommy Sugiarto yang menjadi satu-satunya perwakilan tim tunggal putra Indonesia harus tunduk atas tunggal putra India Kiran George lewat permainan rubber game. Dalam permainan, anak kandung legenda pebulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto ini sempat memimpin dengan selisih angka yang cukup jauh. Namun selisih angka tersebut berhasil dikejar hingga permainan diungguli Kiran George pada game pertama dengan selisih 21-23. Pada game kedua, Tommy sempat menemukan momen terbaiknya dan bermain dengan penuh keyakinan hingga berhasil memenangkan game dengan angka 21-16. Namun pada game ketiga, Tommy yang tampak kelelahan dan berulang kali bermasalah dengan cedera kaki kanannya dimanfaatkan Kiran George yang akhirnya membungkam Tommy dengan selisih 8-21.
Kendati memiliki masalah pada cedera kaki kanannya, tunggal putra Indonesia yang pernah menduduki peringkat 3 dunia pada tahun 2014 ini mengaku hanya perlu memperbaiki performanya di ajang yang akan datang. Ya di set awal saya pas sudah leading di 11 saya nggak bisa pegang momen ya untuk bisa meneruskan untuk bisa mendapatkan poin tadi dari 11-7. Saya sempat hilang fokus, dia sempat mengejar dan dia lebih yakin untuk menangkan di set awal. Tapi di set kedua meskipun saya ketinggalan, saya coba satu-satu juga kira berhasil, tapi di set ketiga saya rasa kondisi saya nggak bisa untuk bisa mengikuti speed lawan. Dengan hasil ini, Indonesia tak menyisakan perwakilan tunggal putra di babak final BWF Tour Master 100 yang tahun ini digelar di Kota Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 11 September 2021. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Baramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 11 September 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Langkat dan Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Umbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Madinah, Tapanuli Utara, dan Simalungun. Untuk malam hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Umbahas, Samosir, Asahan, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Sibolga, dan Tapanuli Tengah. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas, terpantau satu titik panas di Labuhan Batu Utara pada tanggal 9 September 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti wilayah Provinsi Sumatera Selatan dikhawatirkan mengganggu lalu lintas penerbangan dari dan ke Bandara SMB 2 Kota Palembang. Kota Palembang dikhawatirkan berdampak terhadap lalu lintas udara di Bandara SMB 2. Ketua Airline Operator Committee Bandara SMB 2 Yudo Prihatin saat dikonfirmasi mengatakan operasional penerbangan di Bandara SMB 2 sejauh ini masih berjalan normal. Meski demikian, kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan dikhawatirkan berpengaruh terhadap jadwal penerbangan. Kabut asap yang tebal dapat menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Arwi Murahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemerintah Kabupaten 4 Lawang mengalokasikan dana hibah untuk pemilu 2024 sebesar 61 miliar rupiah. Dari total 61 miliar dana hibah untuk pemilu di Kabupaten 4 Lawang, disepakati anggaran dana hibah untuk KPU sebesar 35 miliar, Bawaslu 18 miliar, Polri 5 miliar, dan TNI sebesar 3 miliar. Hal itu diungkapkan Sekda 4 Lawang Fauzan Hoiri ketika membahas besaran dana hibah pada Nota Perubahan Keuangan dan Perubahan APBD 2023 dan Pajak Retribusi Daerah.
Fauzan membeberkan jumlah anggaran pemilu 2024 merupakan hasil diskusi yang telah disepakati. KPU di angka 35, kemudian Panwaslu, Bawaslu 18, TNI, Polri 5, kemudian TNI 3. Nah, kalau tidak salah sekitar 70 kalau tidak salah. 70 miliar. 72 miliar. 35, 18, 5, 3. Harapan kita, kami selaku pemerintah daerah hanya menyiapkan dana, yang dana itu nanti akan kita serahkan kepada mereka untuk diolah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mungkin tak seperti yang diusulkan, tapi karena kemampuan daerah seperti itu, berharap teman-teman pelaksana bisa menerima itu terlebih dahulu. Nanti kita diskusikan kalau ada. Fauzan Hoiri menambahkan jumlah itu dapat saja berubah menyesuaikan kemampuan Pemkab 4 Lawang. Dari 4 Lawang, Diah Anggraini melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.